Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bahwasanya keteguhan itu merupakan keharusan bagi orang-orang yang beriman dalam menjalani segala macam musibah, ujian ataupun intimidasi dari orang-orang yang zalim. Karena memang itu musibah sudah merupakan sunnatullah bagi hamba-hambanya yang beriman. Yang tentunya ketika musuh-musuh Islam itu mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang beriman dengan argumentasi yang kuat, ya, dengan fakta-fakta ataupun mungkin dengan ilmiahnya, maka musuh pun akan terus-menerus mempertahankan eksistensinya, kewibawaannya, atau bahkan kekuasaannya. Dengan apa? Yang tentunya dengan berbagai macam cara yang memang orang-orang yang soleh terdahulu mendapatkannya. Di antaranya perkataan Fir'aun la'natullahi alaih ketika dia mengintimidasi Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala la in ittakhadta ilahan ghairi. Fir'aun berkata, sungguh jika kamu menyembah ilah selain aku, kata Fir'aun, la aj'alannaka minal masjunin, maka sungguh aku benar-benar akan menjadikan kamu orang yang dipenjarakan. Jadi ini adalah reaksi dari Fir'aun yang zalim, yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Dengan menjadikan Nabi Musa alaihissalam itu untuk masuk ke dalam, ya, penjara. Dan ini bukan hal-hal yang biasa, ya, ini merupakan hal yang biasa, ya, bagi orang-orang yang alim, yang mereka itu memposisikannya sebagai aktivis atau muqimuddin. Karena memang reaksi orang-orang yang zalim ini ketika beradu argumentasi ilmiah, mereka itu akan kalah. Maka karena mereka kalah, mereka mencari celah. Apalagi sudah memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki pasukan yang banyak, maka mereka, ya, caranya yaitu memenjarakan, ya, kebenaran, ahlul haq, ahlul tauhid, supaya apa? Supaya kebenaran itu nggak menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, tukang-tukang sihir Fir'aun pun yang sudah beriman kepada Nabi Musa, maksudnya dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, itu pun diancam oleh Fir'aun dalam surat Asy-Syu'ara ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sungguh aku akan benar-benar memotong tanganmu dan kakimu min khilaf, dengan cara bersilangan, ya, satu potong, ya, kanan kiri dipotong misalnya. Wala usallibannakum ajma'in, dan aku akan menyalib kalian semuanya. Ini reaksi dari Fir'aun, ya, atas kebenaran, karena memang udah nggak sanggup lagi mengalahkan Nabi Musa alaihissalam itu dengan argumentasi keilmiahan, udah nggak sanggup. Akhirnya apa? Mereka mencari, ya, cara yang kedua, yaitu dengan memenjarakan orang-orang yang membawa kebenaran. Bahkan bukan hanya penjara, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun
mendapatkan reaksi yang sama. Apa itu diantaranya? Harrikuhu wansuru alihatikum. Dalam surah Al-Anbiya ayat 68. Bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Harriku wansuru alihatikum. Jadi kaumnya Namrud ini ya supaya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata reaksi musuh, orang-orang yang dolim, orang-orang yang memiliki kekuasaan tetapi menindas kebenaran, menindas orang-orang yang bertauhid, menindas orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran, itu ternyata sama dari dulu sampai sekarang. Nabi Yusuf pun juga mendapatkan reaksi yang sama. Kita lihat di dalam surat Yusuf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma bada lahum min ba'di ma ra'aul ayat. Kemudian timbullah pikiran pada mereka sekalian setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf. Ya, jadi orang-orang yang zalim itu melihat kebenaran Yusuf, la yasjununna hatta hin. Akhirnya apa, membuat mereka gimana? Karena bingung mau ngapain, nggak bisa melawan kebenaran, baik dengan argumentasi yang ilmiah dan yang sebagainya. Akhirnya apa cara yang kedua? Layas junun nahu hattahin, yaitu kami benar-benar memenjarakannya sampai batas waktu tertentu. Layas junun nahu hattahin. Jadi ini reaksi ya, orang-orang yang zalim terhadap kebenaran. Kita lihat juga bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika Umayyah bin Khalaf menyiksanya, ternyata keluar dari lisan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu apa? Keluar dari lisan beliau yaitu ahad Allah Maha Esa. Itu dari sanubari hati ya, sahabat Bilal bin Rabah. Sebetulnya Umayyah bin Khalaf ini dia nggak tega ya, karena melihat budaknya disiksa juga sama dia ya, dengan mengucapkan kalimat ahad, tapi karena dia pun nggak tahu lagi, bingung caranya gimana untuk ya meredam kebenaran ini, akhirnya apa? Dijemurlah sahabat Bilal bin Rabah dan diletakkan batu yang besar di perut sahabat Bilal bin Rabah. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Ard, kemudian sahabat Abu Bakar, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga mendapatkan perlakuan ya yang tak kalah ya kerasnya dari orang-orang yang kafir. Kita lihat bagaimana juga Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim, Imam Ahmad bin Hambal, ya beliau Ahmad bin Hambal ya dicambuk sampai ya beliau itu pingsan, bangun cambuk lagi, bangun cambuk lagi, hanya gara-gara beliau mempertahankan kebenaran bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Sementara pemimpin yang mana beliau itu menyampaikan kebenaran itu dipimpin oleh Mu'tasim billah, orang yang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berpemahaman Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian Mu'tasim billah ini mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Imam, sesungguhnya aku gak tega ya kamu itu masuk penjara. Pokoknya aku mencintai sang imam ya, Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hambal berseberangan akidahnya dengan Mu'tasim billah, yaitu mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, Mu'tasim billah ini murka ya, sampai mengucapkan laknat kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Akhirnya Mu'tasim billah ini memerintahkan al-guju-nya untuk menyiksa Imam Ahmad bin Hambal. Satu kecapean ganti al-guju yang lain, satu kecapean ganti dengan yang lainnya. Beliau tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Padahal ketika itu banyak ulama-ulama yang menyerah ketika disiksa ya, ketika mendapatkan intimidasi dari Mu'tasim billah. Tetapi sang imam tetap teguh dengan pendiriannya, Al-Quran kalamullah. Dengan asbab keteguhan
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Tentunya dengan biiznillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pemahaman ahlu sunnah Al-Quran itu adalah kalamullah sampai kepada kita semua. Kalau seandainya Imam Ahmad juga mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka sampai sekarang pun banyak yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi luar biasa ya, keteguhan orang alim, keteguhan para aktivis, keteguhan para mukimuddin yang menegakkan agama Allah ketika mereka diintimidasi, ternyata pengaruhnya sangat luar biasa buat umat Islam, bahkan buat kebangkitan umat Islam ini. Selanjutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang-orang yang zalim ini mengambil cara yang banyak, misalnya ya kalau tadi argumentasi kebenaran nggak bisa, kemudian ya memenjarakan para alim ulama, kemudian menyiksainya, ternyata ketika mereka menganggap dengan memenjarakan para ulama ilmu itu tertahan, kemudian Islam itu nggak bisa bangkit, ternyata ini cara yang keliru ya. Maksudnya apa? Target mereka, tujuan mereka supaya menghentikan kebenaran Islam itu ternyata justru menambah keyakinan bagi para aktivis, para dai, sehingga menjadikan keyakinan mereka itu semakin kuat. Bukan hanya semakin kuat, bahkan keikhlasan, keteguhan mereka ya semakin kokoh ya, dalam memegang kebenaran. Bukan hanya itu saja ya. Justru intensitas siksaan yang begitu keras kepada para aktivis, para dai, para mukimuddin akan melahirkan generasi-generasi yang kokoh, generasi-generasi yang bijak, generasi-generasi yang mampu ya mengumpulkan berbagai macam persoalan, kemudian mereka pecahkan ya. Kemudian ketika mereka sudah memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya mereka pun menjadi generasi-generasi yang siap memikul ya estafet perjuangan ke depannya. Dan ketika siksaan itu semakin keras, ujian semakin kuat buat orang-orang yang beriman, buat para aktivis, para dai, ternyata ya azam mereka itu juga semakin kuat ya, azam para dai itu semakin kuat untuk melanjutkan tadi estafet perjuangan. Dan ketika itulah kedekatan mereka dengan Allah semakin dekat, semakin tunduk ya, ibadahnya semakin khusyuk, pengharapannya kepada Allah semakin ya luar biasa, mereka berharapnya kepada Allah. Kemudian akhirnya kalaupun mereka orang-orang yang zalim tahu, mengerti bahwasannya para aktivis itu semakin dekat dengan Allah, sementara target mereka belum tercapai, justru dengan adanya penyiksaan, penangkapan, pemenjaraan para aktivis dan dai, justru itu membuat hati-hati orang-orang yang beriman itu menjadi bersih dan jernih. Akhirnya mereka menjadi dekat dengan Allah. Ya, konsep tasfiyahnya, tazkiyahnya itu semakin mendalam. Kalau seandainya orang-orang yang kafir, orang ingkar, orang yang zalim itu ngerti, tahu, ya, maka mereka akan semakin jengkel, ya. Semakin jengkel mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 19, "Qul mutu bighaibikum." Katakanlah matilah ya bersama kemarahan kalian. Ya. Karena mereka saking jengkelnya, Allah menyebutkan matilah kalian bersama kemarahan kalian. Betulnya mereka semakin marah itu, semakin jengkel. Di debat nggak bisa, debat mereka kalah. Di penjara mereka semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Atau mungkin ya hati mereka jadi semakin bersih, kemudian umatnya juga semakin kuat, kemudian ya banyak umat Islam yang dari situ introspeksi diri, kelemahannya apa sih sehingga ditutupi kekurangannya, kemudian ya generasi berikutnya akan menjadi generasi yang mantap, yang siap memikul ya estafet perjuangan berikutnya. Kemudian Allah SWT juga menegaskan kembali dalam surah An-Nisa ayat 141, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang yang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Jadi enggak ada jalan mereka.
ya, untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Meskipun mungkin semua aktivisnya ditangkapin, tetap kalau cahaya Allah itu nggak akan pernah padam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi gak bisa padam. Wa ya'ballahu illa yutimma nurahu, justru Allah Subhanahu wa taala itu semakin meninggikan cahayanya, semakin menguatkan cahayanya, ya, semakin luas cahayanya di permukaan bumi ini. Selanjutnya, jadi para aktivis, para dai, para muqimuddin yang dirahmati Allah, ya, keteguhan para dai itu adalah modal utama buat kita semua, ya, buat kaum muslimin untuk mencapai kemenangan. Karena dengan keteguhan itu orang kafir itu akan semakin melemah. Kemudian mereka akan semakin bingung, semakin jengkel, akhirnya frustasi, ya, frustasi melawan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mari kita tingkatkan keteguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar, terus-menerus menyebarkan agama Islam, memperkokoh keimanan kita. Jangan berhenti dalam perjuangan, karena setiap apa yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala, bernilai, ya, kebaikan buat kita semua, dan akan menjadi timbangan yang berat, ya, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.